Kenyataan bahwa banyak anak dewasa masih tinggal di rumah orang tua mereka adalah hal yang umum. Beberapa di antaranya belum pernah meninggalkan rumah. Mereka telah tinggal di sana sejak kecil. Yang lain memang pernah pergi, tetapi karena berbagai keadaan hidup, seperti masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, atau perceraian, mereka terpaksa kembali dan tinggal bersama orang tua mereka. Jika ini adalah kasus Anda, baik Anda adalah anak yang kembali ke rumah atau orang tua yang menerimanya kembali, maka saya mengundang Anda untuk menonton video ini. Halo, bagaimana kabar teman-teman? Selamat datang kembali ke kanal YouTube kami. Hari ini kita akan membahas situasi yang semakin sering terjadi di banyak rumah tangga. Banyak anak mencapai usia dewasa dan tetap tinggal di rumah orang tua mereka. Beberapa tetap tinggal tanpa mandiri, sementara yang lain pergi, membangun hidup, menikah, atau pindah, tetapi kemudian, karena berbagai alasan seperti perceraian, masalah keuangan, atau kehilangan pekerjaan, mereka terpaksa kembali ke rumah orang tua mereka. Ketika hubungan antara orang tua dan anak baik, hidup bersama biasanya tidak menjadi masalah besar. Dalam kasus ini, anak-anak menghormati ruang orang tua mereka, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan mereka. Oleh karena itu, tinggal di bawah satu atap tidak menimbulkan konflik yang signifikan. Namun, ada juga situasi di mana hubungan tidak sebaik itu. Terkadang, anak-anak yang kembali ke rumah memiliki sikap kurang menghormati, merasa berhak atas segalanya, seolah-olah rumah juga milik mereka. Mereka berpikir bahwa orang tua wajib menafkahi mereka secara permanen, memberikan segala yang mereka butuhkan, dan mengambil sikap menuntut daripada bersyukur. Dalam kasus seperti itu, sangat penting untuk menetapkan aturan hidup bersama yang jelas, yang memungkinkan hubungan sehat antara orang tua dan anak dewasa yang berbagi ruang yang sama. Itulah mengapa dalam video ini saya ingin berbagi dengan Anda 10 aturan dasar yang penting untuk diikuti dan dipatuhi agar tercapai kehidupan bersama yang harmonis dan saling menghormati antara orang tua dan anak. Jadi, mari kita mulai. Aturan pertama, hormati aturan rumah tangga. Anak-anak dewasa yang tinggal di rumah orang tua mereka harus memahami bahwa itu bukan rumah mereka. Meskipun mereka tinggal di sana, rumah tersebut tetap milik orang tua. Mereka yang membayar biaya, yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, dan yang memutuskan bagaimana segala sesuatu diatur di dalam rumah. Jika orang tua memberikan tempat tinggal, jika mereka menawarkan ruang untuk tinggal, mereka melakukannya atas kemauan sendiri, bukan karena diwajibkan. Mereka melakukannya karena cinta, dukungan, atau solidaritas, bukan karena kewajiban. Oleh karena itu, sebagai anak dewasa, Anda harus memahami bahwa Anda menerima bantuan, dan bantuan tersebut membawa tanggung jawab. Banyak anak percaya bahwa, karena telah mencapai usia dewasa, mereka sudah bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan ya, sebagai orang dewasa, mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi hal itu berlaku ketika mereka memiliki rumah sendiri, ketika mereka tinggal di tempat yang mereka sendiri kelola dan atur. Di rumah sendiri, membayar tagihanmu sendiri, dan bertanggung jawab atas segalanya, disitulah kamu memiliki kebebasan penuh untuk bertindak sesuai keinginanmu. Tetapi selama kamu tinggal di bawah atap orang tuamu, kamu harus mematuhi aturan rumah tersebut, karena kamu tinggal di ruang yang bukan milikmu. Penting bagi orang tua untuk menjelaskan situasi ini sejak awal. Katakan kepada anak-anak mereka dengan tegas tetapi dengan hormat bahwa mereka tinggal di rumah orang tua dan oleh karena itu harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, aturan-aturan tersebut harus jelas, masuk akal, dan dapat dipatuhi. Ini bukan tentang menetapkan aturan kaku seperti di barak militer, tetapi tentang menetapkan norma-norma logis dan masuk akal yang mengatur kehidupan bersama. Orang tua harus meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada anak dewasa mereka apa saja aturan tersebut, bagaimana diharapkan berperilaku, tugas apa yang harus diemban, jadwal apa yang berlaku, dan hal-hal apa yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan cara ini, anak tahu dengan jelas apa yang diharapkan dan dapat beradaptasi lebih baik dengan dinamika rumah tangga. Dengan demikian, kesalahpahaman dan perdebatan yang tidak perlu dapat dihindari, dan tercipta kehidupan bersama yang sehat berdasarkan rasa hormat dan tanggung jawab bersama. Hal ini sangat penting untuk kehidupan rumah tangga yang sehat. Jika orang tua menetapkan aturan untuk tamu, aturan untuk musik, aturan untuk pesta, aturan untuk jam pulang, cara berperilaku di rumah, tugas-tugas yang harus dilakukan anak-anak, dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, aturan-aturan tersebut harus ditetapkan dan anak-anak harus mematuhinya agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Kedua, berkontribusi dalam biaya rumah tangga. Anak yang sudah dewasa, jika belum pernah tinggal terpisah, jika dia adalah seorang dewasa muda yang baru saja berusia 18 tahun dan masih kuliah, sedang melakukan aktivitas,
tidak bekerja tetapi masih kuliah. Dalam hal ini dia tidak dapat menanggung biaya rumah tangga karena sedang kuliah, karena orang tua masih memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan pendidikan, yang tidak wajib setelah usia 18 tahun. Saya ulangi, namun ada orang tua yang memang ingin memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anak mereka dan terus menanggung biaya rumah tangga. Namun, ketika anak dewasa sudah lulus, sudah mencapai usia di mana dia harus mengambil tanggung jawab, dia harus mengambil kendali hidupnya, mencari pekerjaan, harus menghasilkan dan harus ikut menanggung biaya rumah tempat mereka tinggal, tidak boleh hidup dari orang tua seumur hidup. Banyak anak yang merasa berhak atas hal itu dan itu tidak benar. Jangan terapkan pepatah, hidup dari orang tua sampai bisa hidup dari anak-anakmu, karena itu tidak benar, tidak legal, orang dewasa harus bertanggung jawab atas hidupnya, harus memiliki tanggung jawab, entah sedang belajar atau harus bekerja. Tetapi tidak mungkin ada anak dewasa yang sudah besar, tua, masih tinggal di rumah orang tua dan tidak membantu, tidak berkontribusi pada biaya rumah tangga, dan tidak melakukan apa-apa, hanya menghabiskan hari-hari sebagai pengangguran yang terkunci di kamarnya. Itu adalah hal yang tidak benar jika seseorang tinggal di rumah orang tua, maka mereka harus bekerja dan berkontribusi dalam biaya rumah tangga. Jika harus membayar sewa, mereka harus membantu membayar sewa, membantu membayar tagihan layanan, biaya kondominium, listrik, air, telepon, pembersihan, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, serta biaya makanan. Semua itu adalah biaya yang harus mereka bantu di rumah tempat mereka tinggal. Ketiga, membantu pekerjaan rumah tangga, itu juga hal yang sangat penting. Semua anak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus menyadari bahwa mereka harus membantu pekerjaan rumah tangga. Zaman di mana pria tidak melakukan apa-apa, di mana pekerjaan rumah tangga hanya tugas wanita, itu sudah berlalu dan juga tidak adil jika ibu harus melakukan segala hal untuk seorang pria dewasa berusia 30, 40, atau 50 tahun. Orang-orang harus bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, dan jika mereka tinggal di rumah, mereka harus membantu membersihkan rumah. Setelah makan harus membersihkan piring mereka, mencuci piring, membantu memasak, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, membersihkan kamar mereka, membantu membersihkan rumah. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Bahkan pasangan yang sudah menikah saat ini biasanya saling membantu, saling bekerja sama dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah, dan hal itu juga harus dilakukan di rumah orang tua. Terkadang memang benar bahwa ibu-ibu dalam hal ini terlalu memanjakan, terlalu protektif, dan ingin terus memanjakan anak laki-laki atau perempuan mereka. Mereka ingin terus memanjakan mereka, memasak untuk mereka, itu baik-baik saja. Tetapi mereka harus menanamkan nilai-nilai dan harus jelas bahwa mereka juga harus ikut serta dalam menata meja, membersihkan meja, mencuci piring, membersihkan kamar mereka. Semua itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh semua orang di rumah agar ada kerjasama, harmoni yang sehat, dan kehidupan yang harmonis di rumah. Keempat, merawat dan menjaga rumah. Ini adalah kewajiban lain yang harus dimiliki oleh semua anggota keluarga saat tinggal di rumah, terutama jika itu bukan rumah kita sendiri. Kita harus merawat tempat tinggal kita, memperlakukan furnitur dan peralatan rumah tangga dengan baik, merawatnya dengan hati-hati, tidak memukulnya, tidak memperlakukannya seolah-olah itu bukan milik kita. Kita harus merawatnya, kita juga harus menjaga rumah, memperbaiki segala sesuatu yang rusak, dan itu adalah tanggung jawab anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Jika lampu bohlam terbakar, harus diganti. Itu bisa dilakukan oleh anak. Jika keran kamar mandi rusak, harus diperbaiki. Jika jendela atau pintu rusak, atau peralatan rumah tangga rusak, dia harus ikut membantu dalam perawatannya. Dia tidak hanya harus memperhatikan untuk memperbaikinya, tetapi juga ikut membantu, berkontribusi dalam perbaikan, memanggil teknisi yang harus memperbaikinya, menunggu di sana, memastikan teknisi memperbaikinya dengan baik dan hasilnya memuaskan. Semua perawatan rumah tangga ini menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya pemilik rumah. Pemilik rumah sedang melakukan kebaikan dengan menampung mereka di rumah mereka. Jadi setidaknya yang bisa dilakukan anak dewasa adalah membantu pemeliharaan rumah, memperhatikan perawatan rumah, agar rumah terlihat rapi, bersih, dan teratur. Semua itu juga harus dibantu dan diikuti oleh anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Kelima, aturan untuk tamu dan pertemuan. Ini adalah poin yang sangat penting yang harus menjadi aturan yang jelas dan dipahami oleh semua pihak. Perhatikan, ketika seseorang berada di rumah orang lain, dia tidak bisa mengundang semua orang sesuka hati, atau mengadakan pertemuan dengan 20 orang hingga pukul 5 pagi, karena sekali lagi, itu bukan rumahmu, itu rumah orang tuamu, jadi kamu harus berbicara dengan mereka, memberitahu mereka, meminta izin jika ingin mengundang seseorang. Bahkan hal ini harus menjadi aturan yang jelas. Ada pesta lebih dari X pesta dalam seminggu atau X pesta dalam sebulan.
Di sini tidak boleh membawa 30 orang setiap kali ada orang datang ke rumah. Di sini tidak boleh membuat keributan dengan musik keras hingga pukul 4 pagi. Tidak boleh ada pesta sampai pukul 4 pagi. Tidak boleh mabuk di rumah ini. Tidak boleh membawa wanita, atau mengadakan pesta seks di rumah ini, karena ini adalah rumah keluarga, karena ini adalah rumah orang tua dan harus dihormati. Jadi aturan-aturan ini harus jelas. Lihat, kamu akan membawa tamu. Oke, berapa orang yang datang, siapa yang datang, sampai jam berapa mereka akan berada di sana, di mana mereka akan berkumpul, di mana di rumah mereka akan berkumpul dan menjaga norma-norma moral, norma-norma kesopanan, dan norma-norma perilaku yang baik, dan itu harus jelas. Karena ketika mereka adalah anak-anak muda yang sudah dewasa, yang berusia 22, 24, 25 tahun, mereka ingin hidup sesuai cara mereka, dengan bebas dan ingin melakukan apa yang mereka inginkan di rumah. Dan hal ini adalah sesuatu yang orang tua harus tetapkan aturan yang jelas dan menegakkannya, agar mereka dapat merasa nyaman dan puas di rumah mereka sendiri. Keenam, perencanaan aktivitas. Ketika seseorang tinggal sendirian, ia masuk, keluar, pergi bepergian, dan membuat rencana tanpa berkonsultasi dengan siapapun, karena ia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Tetapi ketika tinggal di rumah orang lain, di rumah yang bukan milik kita, apalagi jika itu rumah orang tua, yang memiliki rutinitas dan kehidupan yang sudah teratur, kita harus memberitahu mereka tentang rencana dan aktivitas yang kita miliki serta apa yang kita rencanakan untuk dilakukan. Misalnya, banyak orang tidak suka meninggalkan rumah sendirian, baik karena alasan keamanan, atau mungkin karena mereka memiliki hewan peliharaan atau anjing di rumah, yang harus diberi makan, harus diajak jalan-jalan, jadi orang-orang harus merencanakan hal-hal tersebut. Jika anak dewasa tinggal di rumah dan akan pergi keluar rumah untuk akhir pekan atau liburan selama 15 hari, dia harus merencanakan hal itu dengan orang tuanya, harus memberitahu orang tuanya, duduk bersama mereka dan merencanakan, Ibu, Ayah, saya berencana pergi berlibur minggu depan selama 2 minggu, jadi mari kita rencanakan agar tidak bertabrakan, karena jika orang tua membuat rencana dan bertabrakan dengan rencana anak, rumah mungkin akan kosong, mungkin tidak ada yang merawat hewan peliharaan, maka karena anak tidak tinggal sendirian di rumah, dia tidak memiliki kehidupan mandiri, dan itu adalah sesuatu yang harus dipahami. Dia harus merencanakan aktivitas, liburan, dan proyeknya dengan orang tuanya, serta rencana dengan teman-temannya. Jadi, ini adalah sesuatu yang juga harus ditetapkan, merencanakan bersama sebagai keluarga aktivitas dan liburan setiap anggota keluarga. Ketujuh, menetapkan jadwal dan batas privasi. Semua orang di rumah harus memiliki ruang pribadi, privasi, dan barang-barang yang tidak boleh disentuh atau diutak-atik oleh orang lain. Hal ini juga harus jelas dalam aturan. Milik orang tua, itu adalah ruang pribadi mereka di mana tidak ada yang boleh masuk atau keluar sesuka hati. Begitu juga dengan kamar anak, anak juga memiliki ruang pribadi yang merupakan kamarnya sendiri di mana barang-barang pribadinya berada dan tidak ada yang boleh masuk ke sana dengan bebas untuk mengintip. Karena itu adalah ruang pribadi. Begitu juga dengan anak perempuan, anak laki-laki, dan khususnya anak perempuan yang tinggal di rumah orang tua mereka. Mereka masuk ke kamar ibu mereka, ke lemari, dan mengambil pakaian yang mereka inginkan, sepatu, tas, kadang-kadang tanpa meminta izin kepada ibu mereka. Itu adalah pelanggaran karena itu adalah barang pribadi ibu mereka. Atau mungkin mereka masuk ke kamar mandi dan mengambil krim, parfum, sampo, krim rambut, itu adalah barang pribadi, itu harus dihormati. Dan aturan-aturan ini harus jelas, menghormati privasi. Ketika orang tua berada di kamar mereka, itu adalah ruang pribadi, tidak boleh masuk begitu saja, harus mengetuk pintu, harus berusaha tidak mengganggu mereka saat mereka berada di kamar dengan pintu tertutup, karena itu adalah privasi mereka dan harus dihormati. Begitu juga dengan ruang-ruang di rumah, ada jadwal untuk setiap hal, ada jadwal untuk makan, ada jadwal untuk menonton televisi, ada jadwal untuk bekerja. Misalnya, jika ruang kerja adalah tempat ayah bekerja, kalian tidak boleh masuk ke ruang itu saat jam kerja dan mulai bekerja di sana, karena ruang kerja itu milik ayah. Disitulah dia bekerja dan ada jadwal tertentu saat dia menggunakan ruang kerja itu, dan jadwal itu harus dihormati. Jadi, penting untuk menghormati privasi dan jadwal setiap orang dan setiap ruang di rumah. Kedelapan, saling menghormati. Perhatikan, hormat adalah dasar dalam hubungan manusia, dalam hubungan apapun, baik itu pasangan, keluarga, orang tua dan anak, atau teman. Hormat adalah dasar agar hubungan berjalan baik, dan di sini harus ada hormat yang jelas dan tegas, baik dari anak kepada orang tua, maupun orang tua terhadap anak-anak. Anak-anak harus menghormati orang tua mereka, memperlakukan mereka dengan baik, berbicara dengan sopan, mengikuti norma-norma keramahan, norma-norma kesopanan, dan menjadi pembicara yang baik. Mereka harus mendengarkan ketika orang tua berbicara,
membiarkan mereka berbicara, tidak menginterupsi, tidak menaikkan suara, tidak berteriak, tidak menghina, dan tidak memaksakan kondisi mereka, tidak bersikap sombong atau tidak sopan. Tetapi hal ini juga berlaku sebaliknya dari orang tua kepada anak-anak, karena tidak baik juga jika orang tua, hanya karena anak-anak tinggal di rumah mereka, memperlakukan anak-anak dengan semena-mena, melakukan apa yang mereka inginkan, atau memaksakan hal yang sewenang-wenang, atau membuat mereka merasa benar-benar seperti tamu di rumah mereka sendiri. Harus ada rasa hormat dari kedua belah pihak, hormat dari anak kepada orang tua yang selalu mereka miliki dan harus selalu ada. Pertama karena mereka adalah orang tua mereka, dan kedua karena mereka tinggal di rumah orang tua mereka dan harus menghormati rumah orang tua, aturan orang tua, dan orang tua itu sendiri. Namun, hormat juga harus timbal balik, anak juga harus dihormati. Tua Anda sejak dini. Merencanakan masa tua itu artinya memproyeksikan bagaimana Anda ingin hidup di masa depan dan Anda harus merencanakannya sejak muda, sejak Anda bisa, agar tidak bergantung pada anak-anak Anda. Anak-anak memang punya kewajiban, ya, mereka punya kewajiban untuk merawat dan memperhatikan orang tua mereka. Tetapi yang terjadi adalah, sejauh mungkin, kita harus berusaha untuk tetap mandiri selama mungkin. Kita jelas, jangan bilang bahwa saya sudah terlalu tua, sakit, atau tidak bisa mengurus diri sendiri. Itu masalah lain. Tentu saja, jika seseorang tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak memiliki sumber daya, sakit, atau sudah sangat tua, tentu saja tidak bisa mandiri, tentu saja membutuhkan bantuan, dan tentu saja anak-anaklah yang harus membantu. Tapi kita sedang membicarakan ibu-ibu yang tidak terlalu tua, ibu-ibu yang sehat, aktif, yang bisa mengurus diri sendiri, bisa melakukan hal-hal karena mereka menjalani hidup mereka, dan meskipun begitu mereka selalu bergantung pada anak-anaknya. Keenam, terima dan hormati jika anakmu ingin pergi. Jika anakmu ingin meninggalkanmu dan menjalani hidupnya sendiri, kamu tidak bisa memaksanya untuk tetap di sisimu. Kamu tidak bisa meminta dan menuntut cinta dan perhatian sebagai imbalan karena telah membesarkannya. Karena kamu membesarkannya untuk menjadi bebas dan terbang. Ingatlah perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa egoisme, maka biarkan anakmu pergi dan menjalani hidupnya, membentuk keluarganya, dan memiliki anak-anaknya. Mungkin suatu hari ketika dia menjadi ayah atau ibu dan memahami betapa sakitnya kehilangan anak, hidup akan mengembalikannya padamu. Dan jika tidak, kamu bisa pergi dengan hati yang tenang karena kamu telah melakukan tugasmu dengan baik dan telah mengajarkannya untuk terbang. Kita harus menerima hal-hal buruk dalam hidup, mencerna, dan melampauinya, terus maju. Hidup tidak akan berakhir hanya karena anakmu tidak mau bicara padamu, karena anakmu menjauh darimu, atau karena anakmu tidak mencintaimu. Kamu tidak boleh hancur karena itu, karena kamu yang paling penting dan kamu harus mencintai dirimu sendiri. Jika anakmu tidak mencintaimu, kamu harus memiliki harga diri, menerimanya, dan menangis. Itu menyakitkan, saya tahu itu menyakitkan, tetapi kamu harus menerimanya dan mengatasinya, dan terus maju. Ketujuh, mintalah bantuan profesional. Lihatlah, teman-teman, ketika hal-hal ini melampaui batas, melampaui kita, dan membuat kita kewalahan, kita harus meminta bantuan dari seorang ahli karena ini adalah proses yang sulit, proses yang berat. Ketika seorang anak menjauh dari kita, ketika seorang anak meninggalkan rumah, menjalani hidupnya, menjauh karena alasan apapun, ada banyak alasan mengapa seorang anak bisa menjauh dari orang tuanya. Terkadang kita tidak bisa mengatasinya sendiri atau melaluinya sendiri dan membutuhkan bantuan profesional. Jangan takut untuk meminta bantuan. Jangan berhenti melakukannya karena saya percaya sepenuhnya pada bantuan profesional dari terapis ketika seseorang tidak bisa menghadapi situasi tertentu. Dalam hidup, jadi carilah bantuan, seorang psikolog, psikiater, atau pelatih yang dapat membantu Anda. Baca banyak buku, luangkan waktu untuk mencari informasi, buku-buku self-help, buku-buku pengembangan diri, luangkan waktu untuk meneliti, luangkan waktu untuk mencari jawaban di balik mengapa hal-hal terjadi, dan mencari penjelasan. Dan seperti yang saya ulangi, carilah bantuan profesional. Dan yang kedelapan dan terakhir, carilah perlindungan dalam spiritualitas Anda. Dengan keluargamu, dengan orang-orang yang mencintaimu dan yang juga harus kamu jaga. Jika ibu Anda merasa tidak sehat dan tidak bisa melakukan suatu tugas, jangan ragu untuk mengatakan, jangan khawatir, aku yang akan mengurusnya. Jika ayahmu mengalami kecelakaan mobil, responsmu seharusnya, tenang saja, aku akan menjemputmu. Jika salah satu anggota keluarga bangun dengan sakit kepala dan tidak bisa mengurus tugas yang biasanya menjadi tanggung jawabnya, maka yang lain harus membantu tanpa perlu diminta. Dukungan dan kerjasama adalah tindakan yang memperkuat keharmonisan hidup bersama. Jika semua orang berkontribusi, jika semua orang peduli satu sama lain dan siap membantu saat dibutuhkan,
maka tercipta suasana kebersamaan, kepercayaan, dan ketenangan. Hidup dalam keluarga juga berarti selalu siap membantu satu sama lain. Itu berarti berpikir di luar diri sendiri. Itu berarti bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa berkontribusi agar semua orang yang tinggal di sini merasa lebih baik? Ketika di rumah semua orang merasa didampingi, dipahami, didukung, dan diperhatikan, hasilnya adalah kehidupan bersama yang harmonis. Sebuah rumah di mana ada empati, rasa hormat, dialog, dan kerjasama adalah rumah di mana kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan berkuasa. Dan itu, tanpa ragu, adalah dasar yang paling kokoh untuk hidup dalam harmoni. Dan dengan ini, kita sampai di akhir video hari ini. Jika konten ini bermanfaat bagi Anda, silakan berikan kami like dengan mengklik tombol jempol di atas. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, kami undang Anda untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan tentu saja, tinggalkan komentar Anda menceritakan pengalaman atau pendapat Anda tentang topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Aku padamu, anakku, tapi kau tidak mencintaiku. Seharusnya kau mencintaiku, walaupun hanya sedikit. Kau harus mencintaiku karena aku ibumu. Dengan segala cinta yang telah aku berikan kepada anakku, tentu saja dia harus mencintaiku. Anak-anak selalu harus mencintai orang tua mereka. Apakah kau termasuk orang yang berpikir seperti itu? Jika ya, tontonlah video ini. Halo semua teman-teman terkasih. Selamat datang kembali ke kanal YouTube kami. Tidak ada yang wajib mencintai orang lain karena cinta bukanlah kewajiban bagi siapapun. Kita tidak bisa mengendalikan hati kita, itu yang selalu kita dengar. Tidak ada yang bisa mengendalikan hatinya, tidak ada yang bisa mengendalikan perasaannya. Tidak ada yang bisa memaksa diri untuk mencintai orang lain, baik itu orang tua, anak-anak, pasangan, atau teman. Cinta adalah perasaan yang tidak disengaja, bukan sesuatu yang bisa kita putuskan secara sadar, seperti, aku akan mencintai ini, tapi tidak mencintai itu. Jika demikian, tidak akan ada masalah cinta. Kita semua akan jatuh cinta pada orang yang tepat dan berhenti mencintai ketika orang itu tidak mencintai kita. Masalah cinta adalah kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa memaksa diri untuk mencintai seseorang, termasuk orang tua. Jadi, orang tua yang memohon cinta kepada anak-anaknya, cinta tidak bisa dipohonkan kepada siapapun. Cinta tidak bisa diminta, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa dipaksakan. Cinta tidak bisa dimohonkan karena cinta dirasakan atau tidak dirasakan. Itu adalah perasaan, sesuatu yang tidak disengaja seperti yang baru saja saya katakan. Jika benar bahwa orang tua harus menanamkan cinta kepada anak-anak mereka, cinta kepada diri mereka sendiri, kepada nenek moyang mereka, kepada keluarga mereka, dan kepada sesama manusia secara umum. Dan yang normal, yang alami, yang ideal adalah seseorang merasa cinta kepada orang tuanya. Itu adalah yang ideal dan seharusnya normal, tetapi tidak selalu demikian, karena cinta melibatkan banyak hal. Hal itu berkaitan dengan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang tua Anda, bagaimana Anda dibesarkan, apakah Anda ditanamkan cinta, nilai-nilai cinta, keluarga, dan rasa hormat, serta bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda. Perhatikan, teman-teman, fakta bahwa seorang anak adalah anak kita tidak berarti kita selalu akur dengannya, tidak berarti dia mencintai kita, atau mengagumi kita. Berapa banyak anak yang tidak akur dengan ayah atau ibunya? Yang tidak menyukai mereka, yang tidak memiliki chemistry yang baik, yang bertabrakan karakternya. Memang benar ada banyak anak yang tidak bersyukur dan kejam terhadap orang tua mereka, yang bukan anak yang baik, yang seperti burung gagak yang mencongkel mata orang tuanya. Namun, juga benar bahwa seringkali sikap anak-anak sangat dipengaruhi oleh cara mereka dibesarkan dan diperlakukan sepanjang hidup mereka. Bagaimana orang tua mereka memperlakukan mereka dan bagaimana mereka sekarang? Apakah mereka dulu atau sekarang penuh kasih sayang, setia, dan pengertian? Atau sebaliknya, apakah mereka orang tua yang egois, kasar, dan toksik yang dengan sikapnya mengusir anak-anaknya, tetapi di sisi lain memohon perhatian, cinta, dan pengertian dari anak-anaknya? Bagaimana bisa memaksa seorang anak yang disiksa, yang nunca dipahami, atau yang nunca dicintai, dihormati, atau diperhatikan, untuk mencintai orang tuanya? Bagaimana bisa memaksanya? Saya merekomendasikan sebuah artikel di internet karya Pastor Fernando Pascual yang berjudul, Tidak Ada Yang Bisa Memaksa Kita Untuk Mencintai, yang membahas tepatnya topik ini. Dimulai dengan pernyataan bahwa cinta lahir dari kebebasan,
Oleh karena itu tidak ada seorang pun, bahkan yang paling berkuasa atau psikolog terbaik, yang bisa memaksa kita untuk mencintai. Dan di dalamnya ada sebuah paragraf yang membahas tepatnya hal yang kita bicarakan, yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi tidak ada yang dapat memaksa kita untuk mencintai orang lain, baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, maupun anak-anak kepada orang tua, meskipun mereka menangis. Pemenang Nobel Sastra Jose Saramago juga pernah mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang diwajibkan untuk mencintai siapapun, kita semua diwajibkan untuk saling menghormati. Jadi, hal-hal seperti itu lahir atau tidak lahir, dirasakan atau tidak dirasakan, dan kita tidak bisa memohon cinta kepada anak-anak. Anak-anak yang harus kita harapkan adalah rasa hormat, mereka harus menghormati kita. Menghormati berarti menghargai, memperhatikan, bersikap baik, memberikan perhatian, menjaga mereka, mengakui prestasi mereka, semua itu adalah menghormati dan itulah yang harus kita berikan kepada orang tua. Namun, itu tidak berarti kita harus mencintai orang tua, karena seperti yang saya ulangi, mencintai seseorang bukanlah kewajiban. Jadi, janganlah memiliki anak dengan harapan atau ilusi bahwa mereka akan mencintai kita, karena itulah bukan tujuan memiliki anak. Untuk apa kita memiliki anak? Kita memiliki anak bukan agar mereka mencintai kita. Kita memiliki anak karena kebutuhan emosional kita memutuskan untuk memiliki anak karena kita membutuhkannya. Kita menginginkannya karena kita memiliki insting keibuan atau kebapakan yang mendorong kita untuk memiliki anak, yang membuat kita merasa perlu membawa seorang anak ke dunia untuk merawatnya, mencintai, dan mengasuhnya, untuk mendidiknya, melindunginya, membesarkannya, dan membimbingnya, untuk menanamkan nilai-nilai, prinsip-prinsip kita, dan menjadikan orang tersebut pria atau wanita yang baik. Itulah mengapa kita memiliki anak. Banyak orang juga memiliki anak, saya berbicara tentang anak yang diinginkan, anak yang diharapkan. Banyak orang juga memiliki anak karena cinta kepada pasangan mereka, karena mereka ingin, ketika mereka jatuh cinta, mereka ingin memiliki anak dengan orang itu, mereka ingin memiliki buah cinta mereka yang adalah anak-anak, mereka ingin memperkuat hubungan, mengikat ikatan mereka dengan anak-anak, membentuk rumah tangga dengan orang itu, membentuk keluarga, dan itulah mengapa mereka memiliki anak, karena itu adalah hasil dari cinta mereka. Dan terakhir, banyak orang juga memiliki anak karena kewajiban sosial, karena tuntutan masyarakat. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa ketika dewasa, kita harus menikah dan memiliki anak. Dan begitu kita mulai mendekati usia 20, 23 tahun, orang-orang mulai bertanya, kapan kamu akan menikah? Dan kamu tidak boleh tidak menikah, kamu harus menikah dan memiliki anak. Setelah menikah, orang-orang mulai bertanya, kapan kamu akan memiliki anak? Ketika kamu memiliki anak pertama, mereka mulai bertanya kapan anak kedua akan datang. Artinya, mereka menanamkan tekanan bahwa kamu harus menikah, memiliki keturunan, dan memiliki anak, karena itu adalah kewajiban sosial, kebiasaan dalam masyarakat untuk menikah dan memiliki anak. Dan juga merupakan kewajiban agama, karena ingatlah bahwa bagi banyak agama, termasuk Katolik, tidak diperbolehkan untuk menghindari memiliki anak, hubungan seksual, bercinta adalah untuk prokreasi, tidak diperbolehkan untuk menghindari memiliki anak dengan cara buatan seperti pil KB atau kondom. Jadi, ada banyak kondisi dan faktor yang mendorong kita untuk memiliki anak, tetapi tidak ada satupun dari faktor-faktor tersebut yang mengatakan bahwa kita harus memiliki anak agar dicintai atau agar kita dicintai. Semua anak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus menyadari bahwa mereka harus membantu pekerjaan rumah tangga. Zaman di mana pria tidak melakukan apa-apa, di mana pekerjaan rumah tangga hanya tugas wanita, itu sudah berlalu dan juga tidak adil jika ibu harus melakukan segala hal untuk seorang pria dewasa berusia 30, 40, atau 50 tahun. Orang-orang harus bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, dan jika mereka tinggal di rumah, mereka harus membantu membersihkan rumah, setelah makan harus membersihkan piring mereka, mencuci piring, membantu memasak, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, membersihkan kamar mereka, membantu membersihkan rumah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Bahkan pasangan yang sudah menikah saat ini biasanya saling membantu, saling bekerja sama dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah, dan hal itu juga harus dilakukan di rumah orang tua. Terkadang memang benar bahwa ibu-ibu dalam hal ini terlalu memanjakan, terlalu protektif, dan ingin terus memanjakan anak laki-laki atau perempuan mereka. Mereka ingin terus memanjakan mereka, memasak untuk mereka, itu baik-baik saja. Tetapi mereka harus menanamkan nilai-nilai dan harus jelas bahwa mereka juga harus ikut serta dalam menata meja, membersihkan meja, mencuci piring, membersihkan kamar mereka, semua itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh semua orang di rumah agar ada kerja sama, harmoni yang sehat, dan kehidupan yang harmonis di rumah. Keempat,
Merawat dan menjaga rumah, ini adalah kewajiban lain yang harus dimiliki oleh semua anggota keluarga saat tinggal di rumah, terutama jika itu bukan rumah kita sendiri. Kita harus merawat tempat tinggal kita, memperlakukan furnitur dan peralatan rumah tangga dengan baik, merawatnya dengan hati-hati, tidak memukulnya, tidak memperlakukannya seolah-olah itu bukan milik kita. Kita harus merawatnya, kita juga harus menjaga rumah, memperbaiki segala sesuatu yang rusak, dan itu adalah tanggung jawab anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Jika lampu bohlam terbakar, harus diganti. Itu bisa dilakukan oleh anak. Jika keran kamar mandi rusak, harus diperbaiki. Jika jendela atau pintu rusak, atau peralatan rumah tangga rusak, dia harus ikut membantu dalam perawatannya. Dia tidak hanya harus memperhatikan untuk memperbaikinya, tetapi juga ikut membantu, berkontribusi dalam perbaikan, memanggil teknisi yang harus memperbaikinya, menunggu di sana, memastikan teknisi memperbaikinya dengan baik dan hasilnya memuaskan. Semua perawatan rumah tangga ini menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya pemilik rumah. Pemilik rumah sedang melakukan kebaikan dengan menampung mereka di rumah mereka, jadi setidaknya yang bisa dilakukan anak dewasa adalah membantu pemeliharaan rumah, memperhatikan perawatan rumah, agar rumah terlihat rapi, bersih, dan teratur. Semua itu juga harus dibantu dan diikuti oleh anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Kelima, aturan untuk tamu dan pertemuan. Ini adalah poin yang sangat penting yang harus menjadi aturan yang jelas dan dipahami oleh semua pihak. Perhatikan, ketika seseorang berada di rumah orang lain, dia tidak bisa mengundang semua orang sesuka hati, atau mengadakan pertemuan dengan 20 orang hingga pukul 5 pagi, karena sekali lagi, itu bukan rumahmu, itu rumah orang tuamu, jadi kamu harus berbicara dengan mereka, memberitahu mereka, meminta izin jika ingin mengundang seseorang. Bahkan hal ini harus menjadi aturan yang jelas. Saya akan memberikan 8 saran, hal-hal yang saya lihat, yang saya alami, dan yang telah terbukti berhasil. Ini adalah 8 saran yang saya yakini dengan niat baik dapat membantu Anda, dan berikut ini adalah saran-sarannya. Pertama, berkomunikasilah dengan anak Anda, cobalah berbicara dengan anak Anda dan terutama dengarkan dia dan pahami dia tanpa tuntutan atau kritik, jadilah ramah dan dekat dengannya, cari tahu apa yang terjadi padanya atau apa yang mengganggunya. Dan jika itu dalam kekuasaan Anda, cobalah memperbaikinya, akui kesalahan Anda dan minta maaf jika perlu, jika Anda telah salah. Bicaralah kepada anak Anda dengan hati, bukan dengan akal, tanpa merendahkan diri di hadapannya tetapi juga tanpa menganggap diri lebih tinggi darinya. Dan cobalah membangun jembatan yang mendekatkan Anda kepada anak Anda tanpa tuntutan atau keluhan yang menjauhkan Anda darinya. Dan di sini sangat tepat untuk menyebutkan perumpamaan anak yang hilang dalam Alkitab, kisah tentang seorang anak yang meminta bagian warisan dari ayahnya dan meninggalkannya untuk hidup sebagai seorang pemabuk. Setelah menghabiskan uangnya dan mengalami kelaparan dan kesengsaraan, ia kembali dengan penyesalan kepada ayahnya meminta maaf. Dan ayahnya menerimanya dengan cinta tanpa mencela. Ayah tidak memohon cinta kepada anaknya saat ia pergi, dan tidak mencela keputusannya saat ia kembali. Ia hanya menghormati kebebasan anaknya dan memaafkannya. Kedua, miliki hidupmu sendiri. Lihatlah, teman-teman, kita semua harus memiliki hidup kita sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kamu harus memiliki duniamu sendiri, kasih sayangmu sendiri, minatmu sendiri, tujuan dan proyekmu sendiri, hiburanmu sendiri, hal-hal yang membuatmu bahagia, pasionmu sendiri, dan mimpi-mimpimu sendiri, terlepas dari hidup dan dunia anakmu. Jangan jadikan anakmu pusat hidupmu karena ketika anakmu mengecewakanmu, ketika hal ini terjadi, ketika anakmu pergi, tidak mencintaimu lagi, menjauh darimu, kamu akan hancur, duniamu berakhir karena duniamu adalah anakmu. Namun, jika kamu memiliki duniamu sendiri di luar dunia anakmu bisa ada di duniamu dan kamu di dunianya, tetapi kalian memiliki dunia yang berbeda, masing-masing memiliki dunianya sendiri. Saya akan menceritakan sebuah kasus tentang seorang teman yang sangat menarik perhatian saya dan sangat menggambarkan hal ini. Saya memiliki seorang teman dari Italia yang pindah ke Madrid untuk tinggal di sini. Saya tinggal di Madrid seperti yang sudah saya katakan beberapa kali, dan ibunya tetap tinggal di Italia. Teman saya ini adalah anak tunggal. Ayahnya sudah meninggal, dan ibunya tinggal sendirian, seorang janda, dan tinggal di Italia. Ibunya adalah seorang wanita berusia 80 tahun yang memiliki kantor, memiliki bisnis, dia bekerja sebagai konsultan administrasi, akuntansi, dan mengelola beberapa kondominium. Dia memiliki pekerjaannya, dia memiliki kantornya, dia terus bekerja, dia mencintai pekerjaannya, dan dia mengurus bisnisnya setiap hari. Selain itu, dia memiliki sekelompok teman wanita yang diajaknya ke klub, minum kopi, berkumpul untuk bermain kartu, pergi jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, memiliki kelompok teman. Selain itu dia juga melakukan kegiatan sosial. Setiap minggu dia pergi ke sebuah yayasan,
bekerja sama dengan Yayasan Anak-anak Yatim Piatu. Mereka mengadakan undian, memeriksa darah untuk mengumpulkan dana, mengadakan acara, pergi ke perusahaan untuk meminta sumbangan, jadi dia adalah orang yang sangat aktif. Memiliki banyak hubungan sosial, dan selalu sibuk, dia punya dunia sendiri, dan teman saya yang tinggal di sini memohon padanya. Selalu meminta dia untuk pindah tinggal bersama karena teman saya sangat mencintai ibunya. Dia mencintai dia, ingin merawatnya, ingin dia dekat, ingin bersama dia dan merawatnya seperti anak yang baik, tapi ibunya yang tidak mau pindah. Tiap tahun untuk mengunjungi selama 3 bulan, tapi setelah 3 bulan dia pulang. Dia butuh, ibunya membutuhkan dunianya, dia butuh berada di Italia, dia butuh pekerjaannya, temannya, permainan kartunya, yayasannya, aktivitasnya, dan itulah yang saya maksud ketika saya mengatakan kepada kalian untuk memiliki kehidupan sendiri, dunia sendiri, dan jangan bergantung pada kebahagiaan atau kehidupan kalian pada kehidupan anak-anak kalian. Ketiga, terima bahwa anak-anak tumbuh dewasa. Anak-anak bukan milik kita, anak-anak bukan boneka mainan yang kita mainkan seperti saat kita kecil dengan boneka yang kita bawa kemana-mana, kita bawa pulang, kita bawa pergi, dan selalu bersama kita. Anak-anak kecil yang kalian besarkan, yang kalian rawat, yang kalian urus, yang kalian patuhi, yang kalian bawa ke sana-sini dan perintahkan, anak-anak itu sudah tumbuh dewasa. Mereka adalah orang dewasa yang bebas dan mandiri, yang memiliki kehidupan sendiri, kepribadian, karakter, selera, yang mengambil keputusan sendiri, dan sudah terbang, sudah pergi, sudah memulai perjalanan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang harus menjalani hidup mereka, dan itu harus kita pahami dan terima. Keempat, hormati anakmu. Tepatnya karena apa yang baru saja saya katakan bahwa anak-anak tumbuh dan menjalani hidup mereka, kita harus menghormati mereka. Kita harus menghormati hidup mereka, keputusan mereka, kebebasan mereka, rumah mereka, istri atau suami mereka, anak-anak mereka, cara mereka membesarkan anak-anak mereka. Kita harus menghormati keputusan mereka, cara mereka menjalankan pekerjaan mereka, cara mereka menjalani hidup mereka, semua itu harus kita hormati. Kita tidak boleh mencampuri kehidupan anak-anak kita, karena itulah saat anak-anak merasa terganggu, itulah saat anak-anak berpikir, "Ah, ibu saya mengganggu," karena ibu selalu mengawasi, selalu mencampuri kehidupan saya, rumah saya, cara saya mengurus rumah, cara saya mengurus pernikahan saya, cara saya membesarkan anak-anak saya. Tidak, anak-anakmu sudah bukan milikmu lagi. Mereka bukan anak-anak kecilmu lagi. Mereka adalah pria dan wanita dewasa yang mandiri yang memiliki hidup mereka sendiri, dan kamu harus menghormati itu. Kelima, usahakan jangan bergantung pada anak-anakmu. Ini hal lain yang sangat penting bagiku. Jangan bergantung pada anak-anakmu, baik secara emosional maupun, sebaiknya juga tidak secara finansial. Karena seperti yang aku katakan dalam video lain yang aku tinggalkan di sini, jangan bergantung pada siapapun, seseorang tidak boleh bergantung pada siapapun, karena ketika seseorang bergantung pada orang lain, baik secara finansial maupun emosional, dia menjadi beban, dan beban itu mengganggu, ketika seseorang terikat pada seseorang di sini dan selalu menempel pada Anda, terikat, baik secara finansial maupun emosional, itu mengganggu. Jadi cobalah untuk mandiri. Cobalah jangan terus-menerus menelepon anak, memikirkan anak, dan bertanya di mana kamu dan kenapa tidak menelepon. Tapi kamu mencintaiku. Tapi kenapa tidak menelepon? Tapi aku merasa sendirian. Tapi kalian harus mencoba memiliki apa yang aku katakan. Cobalah memiliki sedikit kehidupan kalian sendiri, dunia kalian sendiri. Dan jangan terlalu bergantung, terutama secara finansial, kalian harus mencoba merencanakan kehidupan kalian. Orang muda atau setengah muda harus memikirkan masa tua mereka. Saya punya video yang sering saya gunakan di sini. Tua Anda sejak dini. Merencanakan masa tua itu artinya memproyeksikan bagaimana Anda ingin hidup di masa depan dan Anda harus merencanakannya sejak muda, sejak Anda bisa, agar tidak bergantung pada anak-anak Anda. Anak-anak memang punya kewajiban, ya, mereka punya kewajiban untuk merawat dan memperhatikan orang tua mereka. Tetapi yang terjadi adalah, sejauh mungkin, kita harus berusaha untuk tetap mandiri selama mungkin. Kita jelas, jangan bilang bahwa saya sudah terlalu tua, sakit, atau tidak bisa mengurus diri sendiri. Itu masalah lain. Tentu saja, jika seseorang tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak memiliki sumber daya, sakit, atau sudah sangat tua, tentu saja tidak bisa mandiri, tentu saja membutuhkan bantuan, dan tentu saja anak-anaklah yang harus membantu. Tapi kita sedang membicarakan ibu-ibu yang tidak terlalu tua, ibu-ibu yang sehat, aktif, yang bisa mengurus diri sendiri, bisa melakukan hal-hal karena mereka menjalani hidup mereka, dan meskipun begitu mereka selalu bergantung pada anak-anaknya. Keenam, terima dan hormati jika anakmu ingin pergi.
Jika anakmu ingin meninggalkanmu dan menjalani hidupnya sendiri, kamu tidak bisa memaksanya untuk tetap di sisimu. Kamu tidak bisa meminta dan menuntut cinta dan perhatian sebagai imbalan karena telah membesarkannya. Karena kamu membesarkannya untuk menjadi bebas dan terbang. Ingatlah perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa egoisme, maka biarkan anakmu pergi dan menjalani hidupnya, membentuk keluarganya, dan memiliki anak-anaknya. Mungkin suatu hari ketika dia menjadi ayah atau ibu dan memahami betapa sakitnya kehilangan anak, hidup akan mengembalikannya padamu. Dan jika tidak, kamu bisa pergi dengan hati yang tenang karena kamu telah melakukan tugasmu dengan baik dan telah mengajarkannya untuk terbang. Kita harus menerima hal-hal buruk dalam hidup, mencerna, dan melampauinya, terus maju. Hidup tidak akan berakhir hanya karena anakmu tidak mau bicara padamu, karena anakmu menjauh darimu, atau karena anakmu tidak mencintaimu. Kamu tidak boleh hancur karena itu, karena kamu yang paling penting dan kamu harus mencintai dirimu sendiri. Jika anakmu tidak mencintaimu, kamu harus memiliki harga diri, menerimanya, dan menangis. Itu menyakitkan, saya tahu itu menyakitkan, tetapi kamu harus menerimanya dan mengatasinya, dan terus maju. Ketujuh, mintalah bantuan profesional. Lihatlah, teman-teman, ketika hal-hal ini melampaui batas, melampaui kita, dan membuat kita kewalahan, kita harus meminta bantuan dari seorang ahli karena ini adalah proses yang sulit, proses yang berat. Ketika seorang anak menjauh dari kita, ketika seorang anak meninggalkan rumah, menjalani hidupnya, menjauh karena alasan apapun, ada banyak alasan mengapa seorang anak bisa menjauh dari orang tuanya. Terkadang kita tidak bisa mengatasinya sendiri atau melaluinya sendiri dan membutuhkan bantuan profesional. Jangan takut untuk meminta bantuan. Jangan berhenti melakukannya karena saya percaya sepenuhnya pada bantuan profesional dari terapis ketika seseorang tidak bisa menghadapi situasi tertentu. Dalam hidup, jadi carilah bantuan, seorang psikolog, psikiater, atau pelatih yang dapat membantu Anda. Baca banyak buku, luangkan waktu untuk mencari informasi, buku-buku self-help, buku-buku pengembangan diri, luangkan waktu untuk meneliti, luangkan waktu untuk mencari jawaban di balik mengapa hal-hal terjadi, dan mencari penjelasan. Dan seperti yang saya ulangi, carilah bantuan profesional. Dan yang kedelapan dan terakhir, carilah perlindungan dalam spiritualitas Anda. Anda tidak pernah gagal, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mintalah dengan keyakinan dan berdoalah banyak. Doa adalah obat penenang yang meredakan penderitaan. Jangan meminta apa yang kamu inginkan, Dia tahu apa yang Dia lakukan, hanya serahkan dirimu padanya dan biarkan diri kamu terbawa. Percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja dan spiritualitasmu akan memberikan kedamaian dan kekuatan yang kamu butuhkan untuk terus maju. Kita harus belajar menerima hidup dan keadaan apa adanya, tanpa menyakiti diri sendiri, tanpa menyerah, hanya berusaha menerima segala hal, berusaha memperbaiki dan menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan, dan menerima serta menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan selalu terus maju. Dan sampai di sini video hari ini, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menyukai video ini, dan jika Anda menyukai channel saya, jangan lupa untuk berlangganan dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa besok di video berikutnya. Sampai jumpa. Pernah merasa diabaikan atau tidak dihargai oleh anak-anak Anda sendiri? Apakah Anda pernah merasa bahwa, meskipun Anda telah melakukan segalanya untuk mereka, mereka memperlakukan Anda seolah-olah Anda tidak berarti apa-apa? Jika ya, Anda tidak sendirian. Ini adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan bagi setiap orang tua, tetapi hari ini saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang penting. Tidak semuanya hilang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana stoikisme dan kebijaksanaan praktis dapat membantu Anda mengubah hubungan Anda dengan anak-anak secara radikal, bahkan ketika Anda merasa mereka mengabaikan atau tidak menghormati Anda. Ini bukan tentang memaksa perubahan pada mereka, tetapi tentang melakukan sesuatu yang jauh lebih kuat, mengubah diri dari dalam, dari persepsi dan sikap Anda sendiri. Ketika Anda melakukannya, segala sesuatu di sekitar Anda juga mulai berubah. Jika ini pertama kalinya Anda berkunjung, saya undang Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan hari ini dapat membuat perbedaan mendalam dalam hidup Anda dan hubungan terpenting Anda. Mari kita mulai. Nomor 1. Kekuatan melepaskan, tanpa memutuskan cinta. Ketika kamu merasa anak-anakmu mengabaikanmu atau tidak menghormatimu, rasa sakitnya bisa sangat dalam. Keterputusan emosional itu, kekosongan di mana dulu ada kedekatan, bisa menimbulkan frustrasi, kesedihan, bahkan dendam. Namun, disinilah detachment stoik menjadi alat yang kuat. Ini bukan tentang menyerah pada cinta atau memutuskan ikatan dengan mereka, melainkan belajar mencintai tanpa bergantung pada validasi eksternal.
Dengan mempraktikkan detachment, kamu dapat mempertahankan cinta yang utuh sambil melepaskan kebutuhan untuk mengontrol cara mereka memperlakukanmu. Salah satu ide paling kuat dalam Stoicisme adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Epictetus mengajarkannya dengan jelas. Bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Anak-anak Anda mungkin bertindak dengan cara yang menyakiti Anda, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan apa arti tindakan mereka bagi Anda dan bagaimana Anda mengelola emosi Anda terhadapnya. Melepaskan diri bukan berarti menjadi dingin atau acuh tak acuh, bukan berarti menarik diri dari hubungan dengan anak-anak Anda, melainkan membebaskan diri dari rasa sakit yang disebabkan oleh sikap mereka. Ini adalah memahami bahwa perilaku mereka tidak mendefinisikan nilai Anda atau peran Anda sebagai orang tua. Menjaga cinta tanpa syarat, tetapi tanpa bergantung pada balasan segera, adalah salah satu ekspresi terbesar dari kekuatan dan kebijaksanaan. Di sini saya mengusulkan sesuatu yang penting. Bayangkan cinta seperti matahari. Matahari memberikan cahaya dan kehangatan tanpa mengharapkan imbalan. Ia tidak peduli apakah seseorang menghargainya atau mengkritiknya, ia terus bersinar karena itulah sifatnya. Melepaskan diri adalah belajar menjadi seperti matahari, terus mencintai tanpa terikat pada cara orang lain menerima cahayamu. Jiddu Krishnamurti, seorang pemikir dan filsuf berpengaruh, pernah berkata, kebebasan tidak terletak pada pencarian keamanan, kebebasan terletak pada ketidaklekatkan. Dalam konteks ini, artinya kesejahteraan Anda tidak boleh bergantung pada penerimaan atau perilaku anak-anak Anda. Cinta dapat mengalir bebas, tetapi kebutuhan untuk diakui oleh mereka adalah hal yang harus Anda pelajari untuk lepaskan. Bagaimana saya bisa mencintai anak-anak saya tanpa mengharapkan mereka menghormati atau memperlakukan saya dengan baik? Jawabannya terletak pada perbedaan antara melepaskan dan memutuskan hubungan. Melepaskan adalah sehat secara emosional karena memungkinkan kamu mempertahankan ketenangan, bahkan ketika anak-anakmu tidak merespons seperti yang kamu harapkan. Ini bukan berarti berhenti mencintai mereka, tetapi berhenti menderita karena mereka tidak memenuhi ekspektasi. Keterputusan, di sisi lain, berarti menjauh secara emosional, dan itulah yang ingin kita hindari. Di sini, pelajaran kunci adalah bahwa rasa hormat dan perhatian yang Anda inginkan dari anak-anak Anda tidak boleh menjadi dasar kedamaian batin Anda. Jika Anda membangun kesejahteraan Anda berdasarkan reaksi orang lain, Anda akan selalu bergantung pada faktor eksternal. Namun, jika kamu belajar mencintai mereka tanpa mengharapkan respons tertentu, kestabilan emosionalmu akan semakin kuat. Dan, secara ironis, ketika kamu berhenti menuntut validasi, seringkali itulah saat orang lain mulai merespons dengan cara yang berbeda. Melepaskan diri bukanlah pengorbanan cinta, melainkan evolusi cinta. Itu adalah mencintai dari kebebasan, tanpa terjebak dalam rasa sakit ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Hal ini memberi ruang bagi Anda untuk tetap menjadi sumber dukungan dan cahaya bagi anak-anak Anda tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Karena pada akhirnya, menjadi diri sendiri dengan integritas dan ketenangan adalah yang dapat menginspirasi orang lain, termasuk anak-anak Anda, untuk melihat Anda dengan rasa hormat yang baru. Nomor 2. Anda tidak perlu diterima untuk dihormati. Salah satu frustrasi terbesar saat merasa anak-anak Anda mengabaikan atau tidak menghormati Anda adalah perasaan bahwa Anda telah kehilangan tempat yang pernah Anda miliki dalam hidup mereka. Meskipun hormat adalah sesuatu yang kita semua inginkan, kunci untuk mendapatkannya bukan dengan menuntutnya, melainkan dengan menginspirasinya. Seringkali, kita menyamakan rasa hormat dengan penerimaan. Kita percaya bahwa untuk dihormati, kita harus terlebih dahulu diterima atau dipahami dalam keputusan dan cara hidup kita. Namun, rasa hormat tidak bekerja seperti itu. Immanuel Kant, salah satu filsuf besar zaman pencerahan, pernah berkata, rasa hormat terhadap diri sendiri adalah batu penjuru segala kebajikan. Disinilah inti dari pelajaran ini. Rasa hormat dimulai dari dalam diri Anda. Ini bukan tentang anak-anak Anda menerima Anda apa adanya agar mereka menghormati Anda, tetapi tentang Anda hidup dengan cara yang menginspirasi rasa hormat, terlepas dari apakah mereka setuju dengan Anda. Mudah terjebak dalam keinginan untuk diterima oleh orang-orang yang kita cintai, terutama anak-anak kita. Kita ingin mereka memahami keputusan kita, menghargai pengorbanan kita, dan mengakui nilai kita. Namun, menunggu validasi tersebut dapat menjadi sumber rasa sakit dan kekecewaan yang terus-menerus. Yang benar-benar mengubah hubungan adalah ketika kamu berhenti mencari penerimaan dan mulai hidup dengan integritas. Anak-anakmu tidak perlu setuju denganmu untuk menghormatimu. Yang mereka butuhkan adalah melihat bahwa kamu tetap teguh pada keyakinanmu, hidup dengan martabat dan ketenangan. Bayangkan sejenak seseorang yang benar-benar kamu hormati,
mungkin seorang tokoh sejarah, seorang pemimpin, atau seseorang dalam hidupmu. Kamu menghormatinya bukan karena orang itu melakukan apa yang diharapkan orang lain, tetapi karena dia setia pada dirinya sendiri, karena dia memiliki keberanian untuk hidup sesuai dengan prinsipnya, bahkan ketika orang lain tidak mengerti. Ada dalam dirimu. Anak-anakmu mungkin tidak setuju dengan keputusanmu atau bahkan gaya hidupmu. Tetapi jika kamu tetap teguh, jika kamu konsisten dalam nilai-nilai dan tindakanmu, rasa hormat akan datang. Disinilah stoikisme memberikan kita alat yang krusial. Kekuatan batin. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang diminta, atau sesuatu yang diperoleh dengan memohon perhatian. Itu diperoleh, tetapi bukan melalui kontrol, melainkan melalui keteguhanmu sendiri. Seneca pernah berkata, kebesaran jiwa terlihat dari cara seseorang menjalani hidupnya, bukan dari pendapat orang lain tentang dirinya. Jika kamu hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan konsistensi, kamu tidak membutuhkan validasi dari orang lain, karena kamu sudah damai dengan dirimu sendiri. Mari ambil contoh yang lebih praktis. Jika anak-anakmu melihat bahwa kamu tetap tenang dalam situasi sulit, tidak putus asa untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan mereka, mereka akan mulai menyadari kekuatan batinmu. Rasa hormat lahir dari cara kamu menghadapi hidup, bukan dari menyerah pada tuntutan orang lain untuk diterima. Tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa kau ucapkan. Cara kau menangani momen-momen menantang adalah yang pada akhirnya dapat mengubah persepsi mereka tentangmu. Terkadang, yang menyebabkan kurangnya rasa hormat atau ketidakharmonisan dalam hubungan dengan anak-anak adalah ketika kita mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang kita pikir mereka inginkan dari kita, sehingga kita kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Namun, ketika kamu memutuskan untuk hidup dengan autentik, sesuatu berubah. Kamu tidak perlu menaikkan suara atau memaksakan percakapan yang canggung untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Yang kamu butuhkan hanyalah menjadi contoh ketenangan dan ketegasan yang mereka butuhkan untuk dilihat pada tingkat tertentu. Kebenaran yang paling dalam adalah ini. Anda tidak perlu diterima untuk dihormati, tetapi Anda perlu menghormati diri sendiri agar hormat datang dari orang lain. Jadi, berhentilah mencoba memenuhi ekspektasi anak-anak Anda atau orang lain. Hiduplah sesuai dengan prinsip Anda sendiri, dan hormat, ketika Anda tidak mengharapkannya, akan menemukan jalannya kembali kepada Anda. Nomor 3. Putuslah siklus keheningan dengan kebijaksanaan, bukan dengan keributan. Ketika Anda merasa diabaikan oleh anak-anak Anda, godaan selalu sama. Menaikkan suara, menuntut perhatian, atau bahkan menegur agar mereka mengakui nilai Anda dan mendengarkan Anda. Namun, yang sering kita tidak pahami adalah bahwa keributan hanya menghasilkan lebih banyak keributan. Alih-alih mendekatkan kita, hal itu justru menjauhkan kita. Kekuatan sejati terletak pada memecahkan siklus keheningan dengan kebijaksanaan, bukan dengan teriakan. Keheningan dalam hubungan bisa frustrasi dan menyakitkan. Mungkin kamu merasa terpinggirkan, seolah-olah kata-katamu tidak lagi memiliki bobot yang sama dalam hidup anak-anakmu. Di sini saya mengajak Anda untuk melihat keheningan dari sudut pandang lain, keheningan yang sadar. Orang bijak tidak bereaksi secara impulsif atau menggunakan kebisingan untuk didengar, melainkan merespons dengan refleksi mendalam dan, di atas segalanya, dengan contoh. Lao Tzu, pendiri Taoisme, pernah berkata, mereka yang tahu tidak berbicara, dan mereka yang berbicara tidak tahu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati dalam suatu hubungan tidak terletak pada kata-kata yang kita lontarkan ke angin, melainkan pada kebijaksanaan dalam mengelola momen-momen tegang. Alih-alih memecah keheningan dengan kebisingan, bagaimana jika kita memecahnya dengan gestur ketenangan, dengan tindakan yang menunjukkan bahwa, meskipun merasa diabaikan, kedamaian batin kita tetap utuh? Mari ambil contoh praktis. Misalkan anak-anakmu berhenti menelepon atau mencari kamu seperti dulu. Kamu bisa menghadapi mereka dengan daftar keluhan, menunjuk betapa mereka telah berubah atau betapa sakitnya tindakan mereka. Tapi kemungkinan besar itu hanya akan menciptakan jarak lebih jauh. Sebaliknya, apa yang akan terjadi jika, alih-alih menuntut, Anda memutuskan untuk mendengarkan ketika mereka akhirnya mendekat? Bagaimana jika, alih-alih memaksa komunikasi, Anda menawarkan ruang untuk keterbukaan dan pemahaman? Kebisingan menimbulkan perlawanan, tetapi keheningan yang bijaksana mengundang dialog. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara instan, untuk mengamati sebelum berbicara. Epictetus pernah berkata, ingatlah bahwa kamu memiliki 2 telinga dan 1 mulut karena suatu alasan. Dengarkan lebih banyak daripada yang kamu katakan. Ini bukan berarti diam sepenuhnya, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk bertindak dengan kebijaksanaan.
Ketika kamu memilih untuk memecahkan siklus keheningan dengan tindakan damai, seperti percakapan jujur pada waktu yang tepat atau gestur kebaikan tanpa pamrih, kamu dapat menciptakan perubahan yang jauh lebih mendalam daripada konfrontasi. Memecahkan siklus keheningan bukan berarti memaksa percakapan, melainkan mengubah dinamika. Mungkin anak-anakmu mengabaikanmu karena mereka merasa dialog selalu berakhir dengan konflik atau bahwa kamu tidak memahami mereka. Jika Anda dapat menunjukkan kepada mereka, melalui tindakan dan ketenangan Anda, bahwa Anda terbuka untuk bentuk komunikasi baru, yang tidak mencari untuk memaksakan, tetapi untuk memahami. Sedikit demi sedikit, dinding keheningan akan mulai runtuh. Ini bukan tentang menerima pasif keheningan yang menyakitkan, tetapi menggunakan jeda sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi emosional Anda dan memutuskan bagaimana bertindak dengan bijaksana. Mungkin, daripada melontarkan pertanyaan tentang mengapa mereka tidak menelepon atau mengunjungi Anda bisa menulis surat jujur kepada mereka, mengakui perasaan Anda sendiri, tetapi tanpa menyalahkan. Mungkin keheningan itu bisa dipecahkan dengan tindakan kasih sayang yang tak terduga atau detail sederhana, tanpa mengharapkan respon segera. Rumi, penyair Persia besar, pernah berkata, "Angkatlah kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang membuat bunga tumbuh, bukan guntur." Inilah esensi dari memecahkan keheningan dengan kebijaksanaan. Bukan tentang berapa banyak kata yang kamu gunakan atau seberapa keras kamu mengatakannya, tetapi tentang kualitas komunikasi kamu. Ketika anak-anakmu merasa bahwa, meskipun segala sesuatu, kamu tetap menjadi sumber kedamaian dan pemahaman, rasa hormat dan dialog akan mulai mekar. Kali berikutnya keheningan menyelimuti hubungan dengan anak-anakmu, jangan terjebak dalam perangkap menanggapi dengan keributan. Patahkan siklus itu dengan kebijaksanaan, dengan ketenangan, dan kamu akan melihat perubahan mulai terjadi tidak hanya pada mereka, tetapi juga pada dirimu. Nomor 4. Ubah narasi, ubah hubungan. Salah satu hambatan terbesar dalam hubungan dengan anak-anak kita tidak selalu terletak pada tindakan mereka, tetapi pada cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri tentang tindakan tersebut. Ketika kita merasa diabaikan atau dihina, kita cenderung menafsirkan sikap mereka melalui narasi yang dipenuhi asumsi, rasa sakit, dan seringkali kesalahpahaman. Pelajaran ini mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah benar apa yang saya yakini sedang terjadi, ataukah ini hanya interpretasi saya? Buddha, dalam ajarannya tentang pikiran, mengingatkan kita, penderitaan adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi kesengsaraan adalah pilihan. Seringkali, penderitaan dalam hubungan kita tidak berasal langsung dari apa yang dilakukan orang lain, tetapi dari cara kita menafsirkan tindakan mereka. Mungkin anak Anda tidak menelepon Anda sebanyak dulu, dan pikiran Anda menciptakan cerita, "Dia tidak mencintaiku, dia tidak peduli padaku." Namun, apa yang sebenarnya terjadi mungkin sangat berbeda. Mungkin anak Anda sedang menghadapi masalahnya sendiri, stres karena pekerjaan, atau bahkan merasa tidak tahu cara mendekati Anda. Cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri mengubah kenyataan Anda. Mengubah narasi berarti memeriksa cerita internal itu dan melihat apakah benar-benar sesuai dengan fakta. Pikirkan bagaimana kita bereaksi saat menafsirkan sesuatu secara negatif. Jika kamu merasa diabaikan karena ketidakpedulian atau kurangnya kasih sayang, secara otomatis kamu membangun tembok emosional, menjadi lebih reaktif, dan lebih menjauh. Tapi jika kamu bisa mengubah narasi dan menganggap bahwa mungkin yang terjadi bukanlah penolakan, melainkan ketidaknyamanan sementara, reaksimu akan berbeda. Narasi yang lebih penuh kasih sayang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda menghadapi hubungan. Bayangkan sejenak bahwa setiap interaksi dengan anak-anak Anda adalah seperti film di pikiran Anda. Anda adalah penulis skenario. Jika kamu menulis cerita dari rasa sakit, film itu menjadi drama yang terus-menerus. Tapi jika kamu memutuskan untuk menulis ulang skenario, fokus pada pemahaman dan empati, tiba-tiba konflik mereda dan kemungkinan dialog dan rasa hormat terbuka. Stoicisme mengajarkan kita untuk mempertanyakan persepsi kita. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Ini berarti kunci bukan selalu mengubah orang lain, tetapi mengubah interpretasi kita terhadap fakta. Jika kamu bisa melihat di balik kesan pertama dan mempertimbangkan penjelasan lain untuk perilaku anak-anakmu, kamu bisa berhenti membebani diri dengan rasa sakit yang tidak perlu dan membuka diri untuk hubungan yang lebih sehat dan kurang konflik. Contoh praktis. Misalkan anak Anda membatalkan kunjungan yang telah direncanakan. Pikiran Anda mungkin dengan cepat menciptakan cerita tentang penolakan. Dia tidak tertarik untuk bertemu saya, dia tidak lagi menganggap saya penting. Tapi, bagaimana jika Anda menceritakan cerita yang berbeda? Mungkin dia sedang kewalahan saat ini, mungkin ada hal mendesak yang muncul dan tidak ada hubungannya dengan saya.
Memahami ini mengurangi rasa sakit yang tidak perlu dan memungkinkan Anda bereaksi dengan tenang, membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik di masa depan. Carl Jung, psikolog terkenal, pernah berkata, segala sesuatu yang mengganggu kita dari orang lain dapat membawa kita pada pemahaman tentang diri kita sendiri. Seringkali, cerita yang kita ceritakan tentang perilaku orang lain dipenuhi dengan ketidakamanan atau harapan yang tidak terpenuhi kita sendiri. Ketika anak-anak Anda tidak bertindak seperti yang Anda harapkan, daripada terpaku pada narasi tentang ketidakpedulian atau penolakan, lihatlah ke dalam diri Anda dan tanyakan, apa ekspektasi yang tidak terpenuhi yang menghasilkan cerita ini? Dengan melakukannya, Anda dapat mulai membongkar asumsi dan membuka ruang untuk perspektif baru. Mengubah narasi bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan menghadapi hubungan dari sudut pandang baru. Alih-alih hanya melihat apa yang menyakiti Anda dapat mulai melihat apa yang mungkin juga mereka perjuangkan untuk ungkapkan. Dengan mengubah cara Anda menafsirkan tindakan anak-anak Anda memutus siklus konflik internal dan membuka jalan menuju rekonsiliasi, pemahaman, dan akhirnya, saling menghormati. Jadi, kali berikutnya Anda merasa diabaikan atau tidak dihormati, sebelum bereaksi, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, cerita apa yang sedang saya ceritakan pada diri sendiri? Apakah itu benar-benar benar? Bisakah saya menceritakan versi yang berbeda yang lebih penuh kasih dan kurang menyakitkan? Seringkali, tindakan sederhana merevisi narasi kita sudah cukup untuk mengubah dinamika hubungan secara keseluruhan. Jika hingga saat ini Anda menyukai video ini dan merasa menemukan cara baru untuk menangani ketidakpedulian atau ketidakhormatan anak-anak Anda dengan ketenangan dan kebijaksanaan, saya undang Anda untuk berlangganan dan menekan tombol suka. Hal itu membantu saya terus menciptakan konten yang benar-benar memberikan nilai bagi mereka yang, seperti Anda, ingin memperbaiki hubungan dan menjalani tahap hidup ini dengan martabat dan kekuatan batin. Tetaplah sampai akhir, karena pelajaran nomor 7 bisa sepenuhnya mengubah cara Anda melihat bagaimana ketenangan bisa menjadi alat terkuat Anda untuk memulihkan rasa hormat dan kedamaian dalam hubungan Anda. Kita lanjutkan. Nomor 5. Hilangkan ekspektasi. Mulailah mendengarkan. Salah satu penyebab utama frustrasi dan sakit hati dalam hubungan dengan anak-anak adalah ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita ingin mereka menelepon kita lebih sering, peduli pada kita seperti dulu, dan menghargai kita sesuai dengan apa yang kita anggap pantas. Namun, kenyataannya, ekspektasi yang kita bangun selama bertahun-tahun seringkali menjadi jebakan emosional yang menjauhkan kita dari mereka. Kunci di sini bukanlah menuntut lebih dari mereka, melainkan belajar mendengarkan dengan cara baru, melepaskan ekspektasi yang menyakiti kita. Ketika Anda memegang teguh gambaran tentang bagaimana anak-anak Anda seharusnya berperilaku, apapun yang tidak sesuai dengan gambaran itu akan menyakiti Anda. Namun, masalahnya bukan pada perilaku mereka. Masalahnya adalah konflik antara harapan yang Anda ciptakan dan kenyataan. Seneca pernah berkata, semakin besar harapan, semakin besar penderitaan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kunci untuk hidup dengan lebih tenang dan kurang frustrasi adalah melepaskan harapan-harapan tersebut dan membuka diri terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, ini tidak berarti Anda harus puas dengan yang kurang atau menerima untuk diabaikan tanpa alasan. Tetapi ini berarti bahwa dengan menghilangkan harapan-harapan kaku, Anda dapat mulai melihat anak-anak Anda dengan cara yang lebih jelas dan jujur. Tuntutan internal tentang bagaimana mereka seharusnya memperlakukan Anda membuka diri untuk mendengarkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan rasakan. Dan disitulah, dalam keterbukaan itu, koneksi yang sejati dapat dimulai. Bayangkan sejenak Anda sedang berbicara dengan anak Anda, dan alih-alih menunggu permintaan maaf, tanda kasih sayang, atau gestur lain yang Anda harapkan, Anda memutuskan untuk hanya mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang tidak mereka katakan. Terkadang, keheningan mereka, penghindaran, atau bahkan jarak yang mereka ambil adalah cara mereka mengekspresikan perjuangan mereka sendiri. Tetapi ketika kita terjebak dalam ekspektasi kita tidak melihat itu. Kita tidak bisa mendengarkan, karena kita terlalu sibuk menunggu sesuatu yang mungkin tidak pernah datang. Thich Nhat Hanh, seorang guru Buddha, mengajarkan bahwa mendengarkan dengan kasih sayang adalah penyembuhan. Ini berarti bahwa ketika kita mendengarkan tanpa beban ekspektasi, kita tidak hanya dapat menyembuhkan hubungan, tetapi juga diri kita sendiri. Ketika kita berhenti mengharapkan anak-anak kita berperilaku dengan cara tertentu, kita mulai menemukan apa yang sebenarnya mereka katakan melalui tindakan mereka. Dan hal itu memungkinkan kita menemukan jalan baru untuk mendekati mereka. Contoh umum adalah ketika anak-anak tidak berkomunikasi sesering yang kita inginkan. Mungkin kita menghabiskan hari-hari, minggu-minggu, atau bahkan bulan-bulan menunggu panggilan yang tidak pernah datang. Dan setiap hari yang berlalu tanpa panggilan itu, harapan yang tidak terpenuhi berubah menjadi rasa dendam.
Tapi, apa yang akan terjadi jika kita berhenti menantikan panggilan itu dan hanya bertanya bagaimana kabarnya saat kita berkomunikasi? Apa yang akan terjadi jika, alih-alih menyalahkan mereka atas apa yang tidak mereka lakukan, kita benar-benar mendengarkan mereka dengan hati terbuka, tanpa menghakimi? Ketika kita menghilangkan ekspektasi, kita memberi mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa tekanan untuk memenuhi tuntutan emosional kita. Dan itu membuka pintu bagi mereka untuk mendekati kita dari tempat yang lebih bebas, kurang beban. Mungkin mereka tidak akan berubah dalam semalam, tetapi cara mereka memandang kita akan berbeda. Anda tidak lagi menjadi sosok yang menuntut atau mengharapkan, tetapi seseorang yang bersedia memahami. Juga penting untuk diingat bahwa, dalam banyak kasus, anak-anak Anda sedang berjuang dengan ekspektasi mereka sendiri, ekspektasi yang mereka yakini Anda miliki terhadap mereka. Seringkali, keheningan atau jarak itu bukan tentang ketidakpedulian, tetapi ketakutan untuk tidak memenuhi apa yang mereka yakini Anda harapkan dari mereka. Dengan melepaskan ekspektasi dan mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Anda memberi mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa beban harus memenuhi standar tertentu. Dan dalam proses itu, keduanya dapat menemukan cara baru untuk terhubung. Pada akhirnya, melepaskan ekspektasi bukan berarti menyerah pada apa yang Anda inginkan, melainkan membuka ruang agar hubungan dapat berkembang secara lebih autentik dan tulus. Ketika Anda membebaskan diri dari tuntutan internal tersebut, Anda menciptakan lingkungan yang penuh rasa hormat dan pemahaman, di mana yang terpenting bukanlah apa yang anak-anak Anda lakukan atau tidak lakukan, tetapi bagaimana Anda dapat hadir untuk mereka dan bagaimana mereka dapat hadir untuk Anda. Jadi, kali berikutnya kamu merasa frustrasi karena apa yang mereka tidak lakukan atau tidak katakan, tanyakan pada diri sendiri, apa ekspektasi yang aku miliki yang menyebabkan rasa sakit ini? Dan setelah mengidentifikasinya, buatlah usaha sadar untuk melepaskannya. Alih-alih menunggu, mulailah mendengarkan. Bahwa, dengan melakukannya, dinamika akan berubah dan rasa hormat serta kedekatan akan mulai tumbuh secara alami. Nomor 6. Kasih sayang dimulai dengan memahami jalan mereka. Ketika Anda merasa diabaikan atau tidak dihormati oleh anak-anak Anda, wajar jika Anda bertanya, apa yang saya lakukan salah? Atau, mengapa mereka memperlakukan saya seperti ini? Seringkali, emosi kita membuat kita menyalahkan diri sendiri atau hanya melihat ketidakadilan dalam situasi tersebut. Namun, langkah penting untuk mengubah dinamika adalah melakukan perubahan radikal, menumbuhkan belas kasih terhadap mereka, dan berusaha memahami jalan hidup mereka, perjuangan mereka, dan keheningan mereka. Belas kasih bukan berarti membenarkan perilaku yang tidak pantas atau membiarkan sikap menyakitkan berlalu begitu saja, melainkan bentuk koneksi emosional yang lebih dalam. Dengan mencoba memahami kesulitan yang dihadapi anak-anak Anda dalam hidup mereka, masalah pekerjaan, emosional, atau keluarga, Anda dapat mulai melihat perilaku mereka dari sudut pandang baru. Ini bukan berarti tindakan mereka dibenarkan, tetapi memungkinkan Anda melihat di luar luka yang Anda rasakan. Marco Aurelio, dalam meditasinya, berkata, ketika Anda dihadapkan pada kesalahan orang lain, renungkan bagaimana Anda juga melakukan kesalahan. Pikirkanlah, karena Anda sendiri tidak bebas dari kelemahan manusia. Pengingat ini mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada luka yang kita rasakan, tetapi juga mengingat bahwa semua orang, termasuk anak-anak kita, sedang berjuang dengan kelemahan dan tantangan mereka sendiri. Dengan menempatkan hal ini dalam perspektif, kita dapat mendekati mereka dengan belas kasih daripada dendam. Sekarang, penting untuk membedakan antara belas kasih dan pengorbanan diri. Menjadi penuh kasih sayang tidak berarti menerima perlakuan apapun atau menjadi pasif di hadapan penderitaan. Ini tentang menemukan titik tengah di mana kamu dapat mengakui emosimu, tetapi juga memberi ruang untuk memahami emosi orang lain. Mungkin anak-anakmu sedang mengalami masa-masa stres yang belum mereka komunikasikan, atau mungkin mereka tidak memiliki alat emosional untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan tanpa terdengar jauh atau dingin. Bayangkan sejenak bahwa anak-anak Anda berada dalam fase hidup di mana segala sesuatu terasa menakutkan bagi mereka. Pekerjaan, mengasuh anak-anak mereka sendiri, hubungan mereka, atau bahkan pencarian tujuan hidup mereka. Ketika kita terjebak dalam perjuangan kita sendiri, terkadang kita tidak memiliki energi emosional untuk hadir bagi orang lain, meskipun kita mencintai mereka. Jika kamu dapat melihat situasi ini dengan sudut pandang ini, kamu akan mulai menyadari bahwa fakta bahwa mereka mengabaikan atau menjauh bukan selalu cerminan dari bagaimana mereka merasa terhadapmu, tetapi dari apa yang mereka alami sendiri. Dalai Lama pernah berkata, belas kasih adalah keinginan agar orang lain bebas dari penderitaan. Ajaran sederhana namun kuat ini mengajak kita untuk melihat orang-orang terkasih dengan keinginan untuk memahami apa yang ada di balik perilaku mereka. Mungkin mereka tidak tahu cara mengekspresikan apa yang mereka alami, mungkin mereka berpikir Anda tidak ingin mendengarkan masalah mereka,
atau mungkin mereka merasa kesulitan mereka tidak berarti bagi Anda. Membuka ruang. Sebuah ruang di mana mereka tidak dipaksa untuk berbicara, tetapi di mana mereka merasa aman jika memilih untuk melakukannya. Sebuah ruang di mana tidak ada kecaman, tetapi ada kesediaan. Di mana, alih-alih mencari kebenaran, kita menumbuhkan keinginan tulus untuk berada di dekat mereka, meskipun dalam diam. Jenis ruang seperti itu tidak dibangun dengan pidato besar, tetapi dengan tindakan kecil yang hadir. Sebuah pesan yang tidak meminta apa-apa, tetapi mengatakan, "Aku memikirkanmu," tanpa mengharapkan jawaban. Sebuah kopi bersama tanpa topik yang menggantung. Sebuah tatapan yang tidak menghakimi. Sebuah pendengaran yang tidak menginterupsi. Karena terkadang, yang paling dibutuhkan anak-anak kita bukanlah pendapat kita, melainkan izin kita untuk menjadi diri mereka sendiri, dengan ketakutan, kesalahan, dan keheningan mereka. Ketika kita menciptakan ruang batin itu, ruang penerimaan yang mendalam, kita juga menyembuhkan sesuatu di dalam diri kita. Kita menyembuhkan luka karena merasa tidak dilihat, karena dengan melihat mereka dengan cinta, kita menjadi lebih mampu melihat diri kita sendiri dengan belas kasihan yang sama. Itulah paradoksnya. Dengan memberikan pemahaman, kita menerimanya. Dan dalam proses itu, kita mulai mengubah cerita yang kita ceritakan tentang hubungan kita dengan mereka. Itu bukan lagi cerita tentang penelantaran, jarak, atau kekecewaan. Itu adalah cerita tentang evolusi. Tentang pertumbuhan bersama. Tentang pertemuan baru yang tidak mungkin terjadi tanpa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Banyak orang tua mencapai tahap dalam hidup di mana hal yang paling menyakitkan bukanlah apa yang telah dilakukan anak-anak mereka, tetapi rasa terputus yang mereka rasakan dengan mereka. Namun, daripada terjebak dalam kenangan akan apa yang pernah ada atau apa yang mungkin terjadi, mereka dapat memilih sesuatu yang lebih kuat, menciptakan ikatan baru dari masa kini. Ikatan itu tidak selalu terlihat seperti yang kita bayangkan. Mungkin tidak diungkapkan dengan kata-kata yang sering, tetapi dengan tindakan kecil yang berarti besar. Sebuah gestur. Sebuah kunjungan. Sebuah pesan singkat yang mengatakan, "Aku memikirkanmu." Terkadang, momen-momen itu singkat, tetapi sejati. Dan yang sejati memiliki nilai yang tak terhingga. Penting juga untuk mengingat bahwa setiap orang mencintai dengan cara terbaik yang mereka bisa dengan alat yang mereka miliki. Terkadang, cinta seorang anak tidak terlihat karena diungkapkan dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan. Mungkin tidak verbal, tetapi tercermin dalam hal lain, dalam cara dia mengingat nasihatmu, dalam cara dia merawat anak-anaknya sendiri, dalam cara dia menjaga sesuatu yang kamu ajarkan tetap hidup. Thich Nhat Hanh juga pernah berkata, pemahaman adalah nama lain dari cinta. Jika kamu tidak memahami, kamu tidak bisa mencintai. Oleh karena itu, menumbuhkan pemahaman yang dalam, tenang, dan rendah hati juga merupakan cara mencintai secara aktif. Dan mungkin, daripada menunggu anak-anak kita berubah, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Bukan karena mereka memintanya, tetapi karena kita memutuskan untuk hidup dengan lebih ringan, lebih terbuka, dan lebih damai. Hadiah dari belas kasih adalah bahwa ia tidak perlu dibalas untuk menjadi transformatif. Kamu merasa terluka oleh jarak atau kedinginan, itu wajar untuk merasakannya. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit, tetapi membiarkan rasa sakit itu menjadi pintu menuju pandangan yang lebih bijaksana. Pandangan yang tidak menghakimi hubungan hanya berdasarkan apa yang hilang, tetapi menghargai apa yang pernah ada dan apa yang masih bisa menjadi. Karena bahkan di tengah jarak, kamu tetap bisa mencintai tanpa syarat. Dan cinta itu, meskipun tidak selalu terlihat segera, memiliki kekuatan yang diam-diam. Terkadang, butuh waktu untuk membuahkan hasil. Tapi hasilnya pasti ada. Bayangkan apa yang bisa terjadi jika, suatu hari, anakmu merasa bisa mendekat tanpa takut mengecewakanmu. Jika dia merasa bisa menjadi rentan tanpa takut dikoreksi. Jika dia melihat dalam dirimu bukan seseorang yang menuntut, tetapi seseorang yang memahami. Itu bisa menjadi awal dari babak baru. Dan jika momen itu tidak datang, setidaknya kamu tahu bahwa kamu telah melakukan semuanya dari tempat paling mulia di hati. Keinginan tulus untuk mencintai tanpa memiliki, untuk mendampingi tanpa mengontrol, untuk ada tanpa menuntut. Pada akhirnya, hubungan yang paling menyembuhkan bukanlah yang diperbaiki dengan paksa, melainkan yang melunak seiring waktu, seperti tanah sebelum ditanam. Dan kamu bisa menjadi tanah yang subur itu. Kamu bisa menjadi ruang di mana rasa hormat mekar. Di mana cinta tidak perlu berteriak, karena kehadirannya terasa bahkan dalam keheningan. Dan mungkin, dari belas kasihan yang sunyi itu, anak-anakmu akan menyadari bahwa kamu selalu memiliki tangan terbuka, bahkan ketika mereka tidak tahu cara memegangnya.